Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 10 bahasa yang berbahagia, untuk selanjutnya di tengah semester ini, kemarin sudah kita mempelajari di bab yang pertama. Sekarang kita mempelajari di bab yang kedua tentang diferensiasi sosial. Sudah tahu tentang diferensiasi sosial? Yang dimaksud diferensiasi sosial adalah klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan atau penggolongan masyarakat secara horizontal atau mendatar atau sejajar. Artinya di dalam kehidupan masyarakat itu tidak membeda-bedakan, tidak menganggap ada satu hal yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Itu namanya sejajar atau horizontal. Adapun faktor yang menyebabkan atau yang mendorong di masyarakat itu ada diferensiasi sosial, itu yang pertama karena adanya ciri fisik yang sama. Misalnya berkaitan dengan warna kulit, bentuk mata, rambut, hidung, muka, itu termasuk ciri-ciri fisiknya. Yang kedua, ciri sosial. Ciri sosial muncul karena perbedaan pekerjaan yang menimbulkan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat yang berbeda. Termasuk juga di dalamnya adalah perbedaan peranan, prestis atau penghormatan dan juga kekuasaan. Yang ketiga, ciri budaya. Diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat, menyangkut nilai-nilai yang dianutnya seperti religi atau kepercayaan, sistem kekeluargaan, keuletan dan juga ketangguhan atau etos. Berikutnya tentang ragam atau jenis-jenis diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama diferensiasi ras, yang kedua suku bangsa, yang ketiga agama, yang keempat mata pencarian atau profesi, dan yang kelima jenis kelamin dan juga gender. Yang keenam, ada yang menambahkan yang keenam itu adalah klan atau kekerabatan. Baik, yang pertama diferensiasi berdasarkan ras. Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik. Tadi di faktor yang mendorong tadi ada ciri fisik itu terkait dengan ya warna rambut, bentuk mata, bentuk hidung, muka, dan seterusnya. Jadi kalau yang berdasarkan ciri fisik itu disebut dengan ras. Nah, pembagian ras di dunia itu ada beberapa pendapat, diantaranya yang menurut A.L. Kroeber itu mengelompokkan ras di dunia itu menjadi 5. Yang pertama Mongoloid, yang kedua Negroid, yang ketiga Kaukasoid, yang keempat Mongoloid, dan yang kelima ras khusus. Yang termasuk ras khusus itu ada Bushman, Veddoid, Ainu. Yang kedua, diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa, ya. Banyak suku bangsa, banyak bahasa, banyak bahasa, kesenian dan lain-lain, adat istiadat. Bahkan jumlahnya ya lebih dari 1340 suku bangsa. Jadi kalau ciri budaya itu disebut dengan suku, ya.
Yang ketiga, diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan gender ya. Nah, jenis kelamin tentu secara kodrati hanya dua ya, laki-laki dan juga perempuan. Ya, sekarang ada yang namanya transgender ya, pindah jenis kelamin ya. Ya, laki tidak, perempuan juga tidak ya. Artinya itu sebenarnya menyalahi kodrat manusia ya, dan itu ketika melakukan adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama. Kalau yang berkaitan dengan gender itu suatu pandangan yang ingin menyamakan antara kedudukan laki-laki dan juga perempuan ya. Yang sebenarnya kalau di dalam Islam itu antara kewajiban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu sudah jelas ya. Ada hal yang hanya bisa dilakukan laki-laki atau boleh dilakukan laki-laki, dan ada hal yang hanya atau boleh dilakukan perempuan. Memang kalau yang secara tugas ada yang bisa dilakukan laki-laki, bisa dilakukan perempuan, asal tidak menyalahi kodratnya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Kemudian yang keempat, diferensiasi berdasarkan mata pencarian atau profesi. Profesi atau mata pencarian itu ya banyak ya di masyarakat, apalagi di era informasi teknologi modern ini banyak sekali. Bahkan ada profesi atau mata pencarian yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak muncul, sekarang muncul dan banyak yang berminat atau bercita-cita. Apa itu? Misalnya menjadi YouTuber. Nah, itu sekarang banyak menghasilkan hanya dengan membuat video atau menyanyi yang tidak dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang lengkap sebagaimana band. Dia rekaman kemudian diupload, kemudian mendapatkan like, subscribe dan seterusnya, sehingga banyak, akhirnya ada iklan, dan ketika sudah ada iklannya berarti dia berhak untuk mendapatkan insentif atau royalti ya, dari apa yang di-upload tadi atau apa yang diunggah tadi. Mata pencarian itu bisa dibedakan berdasarkan tempatnya. Jadi kalau berdasarkan mata pencarian yang biasanya kalau dalam stratifikasi sosial ada ini kelompok elit, kemudian profesional, semi profesional, terampil, tidak terampil. Dan yang kelima, diferensiasi sosial berdasarkan agama. Di Indonesia itu ada 5 agama yang diakui oleh pemerintah: Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan juga Konghucu. Artinya kalau dalam diferensiasi sosial ya menganggap bahwa agama-agama yang di Indonesia yang diakui itu kedudukannya sama, ya, tidak membeda-bedakan. Tapi ingat, kalau di dalam Islam ya kita harus meyakini bahwa agama yang paling tinggi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Itu yang harus kita pahami, karena itu termasuk bagian dari akidah. Kalau kita sebagai umat Islam mengatakan bahwa semua agama itu sama, ya, berarti perlu dipertanyakan akidahnya. Tapi kalau dalam pandangan umum ya menganggap tuh sama. Kemudian ada tambahan yang berkaitan dengan diferensiasi berdasarkan klan atau kekeluargaan, di mana dalam
urutan yang paling kecil itu namanya keluarga Bateh atau nuclear family yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian semakin banyak, semakin besar yang disebut dengan kekerabatan atau extended family, ya, kerabatan. Nah, setiap masyarakat atau kelompok keluarga itu macam-macam. Nah, ada yang menganut garis keturunannya masing-masing. Kalau kekerabatan yang menganut garis laki-laki itu disebut dengan patrilineal, di mana terkait dengan itu berarti yang berhak untuk mewarisi hartanya atau keturunannya adalah pihak laki-laki. Kemudian yang kedua, matrilineal, itu garis keturunan yang menganut perempuan atau ibu. Dan yang ketiga, bilateral. Berarti kalau bilateral ya kedua-duanya, baik ibu maupun ayah. Baik, itu untuk secara singkatnya materi diferensiasi sosial, dan kalau ingin lengkap ya silakan dibaca di LKS-nya atau di buku paket ya, berkaitan dengan diferensiasi sosial. Baik, sebelum saya kira ada beberapa pertanyaan untuk dijawab ya. Yang pertama, sebutkan contoh negara atau wilayah yang rasnya termasuk ras Mongoloid. Yang kedua, contoh negara atau bangsa yang rasnya termasuk ras Kaukasoid. Ya, sebutkan masing-masing 3. Ya. Nomor 2, gambarkan ya, berkaitan dengan bagan kekerabatan yang menganut garis keturunan secara patrilineal. Ya, patrilineal berarti laki-laki. Dan yang ketiga, sebutkan ciri-ciri ras Negroid, Kaukasoid, dan Mongoloid. Nah, jadi ada 3 itu. Nah, jawabannya nanti bisa langsung dijabri ke WA saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.